Shalom, salam sejahtera dan selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali di pagi ini dalam Renungan Harian Toraya, edisi Kamis 6 Februari 2025. Saya yakin dan percaya bahwa pada pagi hari ini semua sudah boleh bangun dan mendapatkan berkat, hikmat, dan damai sejahtera Tuhan. Karena itu, patutlah kita bersyukur karena kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan kepada kita semua. Sebelum kita memulai aktivitas kita di pagi ini, mari kita mengawali dengan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 26 sampai 31. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang punya hidup dan kehidupan kami bersyukur atas kehidupan baru yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami semua. Dan untuk mengawali aktivitas di sepanjang hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu ya Bapa di surga, kami mohon dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan, mempersiapkan hati dan diri kami, agar apa yang kami baca dan renungkan pada pagi hari ini, boleh kami pahami, boleh kami praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena itu ya Tuhan, bersabdalah kepada kami semua, karena sesungguhnya kami telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada pagi ini terambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-31. Firman Tuhan. Saulus dalam lingkungan saudara-saudara. Ayat yang ke-26. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Tetapi semuanya takut kepadanya, karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu di jemaat seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Amin. Tema pembacaan kita pada pagi ini, kuasa transformasi Kristus. Kedibawailan bahasa Toraya nakua kuasana Kristus umpa buktu kadi bakruan. Saudara-saudara yang kekasih, pernahkah Anda mendengar cerita tentang seseorang yang begitu jahat sehingga tidak ada yang percaya saat ia berkata bahwa dirinya telah berubah? Mungkin
Kita merasa mustahil mengampuni seseorang dengan masa lalu yang begitu kelam. Seperti itulah reaksi murid-murid di Yerusalem saat melihat Saulus. Bayangkan saja, mereka tahu siapa Saulus, penganiaya jemaat yang kejam dan tidak kenal ampun. Namun sekarang tiba-tiba dia datang dan berkata ingin bergabung sebagai saudara seiman. Kisah ini tentang kuasa transformasi yang hanya dapat dilakukan oleh Kristus. Saulus menjadi Paulus adalah salah satu bukti terbesar dari kuasa Kristus yang mengubah hidup. Dari seseorang penganiaya yang penuh kebencian, Saulus berbalik menjadi seorang pemberita Injil yang penuh kasih dan keberanian. Dalam dunia kita, banyak orang yang merasa bahwa mereka terlalu jauh dari kasih Tuhan karena dosa dan masa lalu mereka. Masyarakat kita seringkali meragukan perubahan yang dialami seseorang. Kita cenderung menilai orang berdasarkan masa lalunya, bukan melihat potensi perubahan yang bisa terjadi karena perjumpaan dengan Kristus. Namun seperti halnya Saulus yang diterima oleh Barnabas dan kemudian menjadi Paulus yang dipakai Tuhan secara luar biasa, begitu juga Tuhan mampu mengubah hidup siapa saja yang bertemu dengannya. Transformasi yang dilakukan oleh Kristus tidak mengenal batas dan tidak tergantung pada masa lalu seseorang, tetapi pada kuasa kasih dan anugerahnya. Saudara-saudara yang kekasih, sama seperti transformasi Saulus menjadi kesaksian yang kuat bagi jemaat dan menjadi alat pertumbuhan gereja. Demikian pula kesaksian hidup kita bisa menjadi alat Tuhan untuk membawa orang lain mengenal Kristus. Jangan malu membagikan kisah bagaimana Tuhan mengubah hidup kita, karena itulah bukti kuasa transformasi Kristus yang nyata. Marilah kita membuka hati dan mengizinkan Tuhan untuk mengubah kita sepenuhnya, sehingga hidup kita menjadi saksi dari kasih dan kuasa Kristus yang luar biasa. Amin. Setelah kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan di hari ini, bahwa Tuhan selalu berdaulat dalam setiap permohonan kami, baik suka maupun duka. Bentuk kami sesuai dengan kehendak Tuhan untuk menjadi saksi dari kasih dan kuasa Kristus. Bapa dalam surga, kami juga bersyukur bahwa Tuhan selalu hadir dalam rumah kediaman kami masing-masing. Tuhan selalu hadir dalam setiap hidup dan kehidupan kami, bahkan setiap pergumulan yang kami hadapi. Yang bergumul masalah tempat tinggal, yang bergumul karena ekonomi dan biaya anak sekolah, yang bergumul karena putus pekerjaan. Semuanya ya Tuhan kami serahkan kepadamu. Kiranya Tuhan menunjukkan yang terbaik dalam penyelesaiannya. Kami mohon ya Tuhan selalu hadir dalam hidup kami, menuntun dan menyertai kami,
agar apapun yang kami kerjakan dan lakukan sepanjang hari ini hanya seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Ini doa kami ya Tuhan, yang kami bawa dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah kebersamaan kita dalam renungan harian Toraya. Selamat menikmati kehidupan baru hari ini. Tuhan memberkati kita semua.